Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian malam ini surat Al-Fatihah ayat yang kelima. Al-Fatihah artinya pintu masuk meniti ke dalam diri untuk mengenal Sang Pencipta diri. Ya. Ini yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika dalam kehidupanmu hanya bekerja untuk Allah saja, maka Allah lah yang akan mencukupkanmu. Kamu bekerja di muka bumi ini sebagai kepanjangan tangan Tuhan, maka uluran tangan Tuhan akan selalu dalam dekapan mesramu. Jiwamu damai dan kehadiranmu akan selalu menyejukkan bagi tiap-tiap diri. Hatimu lapang dan kehadiranmu bisa membuat hati yang sempit menjadi luas, hati yang gelap menjadi terang. Kamu bahagia dan bisa berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitarmu. Al-Fatihah ayat yang kelima ini, ya, kata beliau yang menafsirkan, Empu Raga Wicaksono, ketika dalam kehidupanmu hanya bekerja untuk Allah saja, maka Allah lah yang akan mencukupkanmu. Jadi disadari dulu, ya, bahwa kita adalah tamu Tuhan di alam dunia ini. Pengabdian kita, pekerjaan kita, ya, disadari dulu bahwa majikan kita adalah Allah. Setelah sadar bahwa majikan kita adalah Allah, baru, ya, kita sebagai abdun, sebagai hamba, ya, bekerja kepada Allah. Jadi harus kita sadari bahwa SPK, surat perintah kerja, ya, yang dari Allah kepada kita, apa itu pekerjaannya? Apa yang sedang kita kerjakan saat ini? Kayak kita sekarang, ya, di Tegal Bubuk. Pekerjaannya mengelola kain, jualan kain, ya, ada yang dijahit kainnya dari bahan diolah menjadi celana, menjadi baju, ya. Sudah, itu adalah SPK, surat perintah kerja dari Allah, ya. Kita jualan kain. Kesadaran bahwa surat perintah kerja dari Allah untuk kita, ya, kita itu mengolah kain di sini. Bagaimana caranya? Setelah kita ada yang berjualan kain, ada yang diproses dari bahan jadi bahannya menjadi barang jadi, ada yang dibikin atasan, ada yang dibikin bawahan, ada yang dibikin celana, ada yang dibikin kerudung. Ketika kita sadar bahwa SPK kita datang dari Allah, tentunya, ya, kita terima pekerjaan kita dengan senang hati. Kita menjalaninya juga dengan penuh cinta. Karena apa? Mestinya kita bangga dalam profesi apapun. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk bekerja di sini.
Nah, setelah itu dari kita berjualan kain, dari kita berdagang kain, ya, kita jual, ada yang dijual di Pasar Tegal Gubuk, ada yang di Cipulir, ada yang di Tanah Abang, ada yang di Pekalongan, ada yang ke Tegal, ada yang ke Cikijing. Nah, nanti kalau kita, majikan kita adalah Allah, dari berapapun ya rezeki yang didapatkan oleh kita, ya, itu ada hak orang lainnya untuk kesejahteraan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita memberikan kemanfaatan. Dengan didasari bahwa kita bekerja kepada Allah, ya, nanti akan dengan sendirinya, ya, kita dermawan, akan dengan sendirinya kita tergerak ketika melihat orang lain yang membutuhkan, akan dengan sendirinya kita bisa melihat bahwa ya yang orang lain membutuhkan, ya, seperti anak-anak yatim yang ketika mau sekolah dia ingin jajan sama orang tuanya nggak dikasih. Nah, kita mendengar itu, kita akan tergerak untuk menolong mereka, anak-anak yatim itu, dan memberi apa? Memberi jajan untuk dia sekolah. Akan tergerak dengan sendirinya. Dengan apa? Dengan kesadaran diri bahwa kita bekerja kepada Allah. Nah, setelah itu, setelah kita bekerja dan kita banyak bermanfaat, jiwamu akan damai, ya, dengan kebermanfaatan tadi. Kehadiranmu akan selalu menyejukkan bagi tiap-tiap hati. Hatimu lapang dan kehadiranmu bisa membuat hati yang sempit menjadi luas. Hati yang gelap menjadi terang, kamu bahagia dan bisa berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Artinya begini, setelah kita banyak bermanfaat untuk orang lain, tentunya kondisi hati kita akan menjadi tenang, damai, bahagia, gitu kan? Nanti kehadiran kita akan ditunggu oleh banyak orang yang akan menunggu kehadiran kita. Karena apa? Kita memberikan kemanfaatan. Banyak hati-hati yang gelap, ya, hati-hati yang gersang, yang gelap menjadi terang, yang gersang menjadi subur, didatangi oleh kita. Karena apa? Karena dengan kemanfaatan hati kita bisa menjadi damai. Setelah hati kita damai, hati kita tenang, ya, kita akan mewariskan kedamaian dan ketenangan hati ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya dengan tidak memaksakan orang lain harus sama persis seperti dirimu. Karena apa yang baik menurutmu belum tentu baik menurut mereka. Ya, kita suguhkan saja kebenaran. Setelah kebenaran itu didengar dan implementasikan, ya silahkan toh juga untuk kebahagiaan orang yang mengimplementasikannya. Gitu. Nah, ketika kebenaran itu kita sodorkan, ya, mereka tidak menerima, ya nggak apa-apa, jangan dipaksa. Karena ya, yang terpenting adalah kita membenahi diri kita sendiri, bukan kita, ya, menunjuk orang lain harus sama persis dengan diri kita perilakunya, gitu. Kewajiban kita adalah membenahi diri sendiri. Dengan apa? Dengan banyak bermanfaat, dengan banyak menata hati, ya, menata hati supaya menjadi indah.
kita tanamkan kesabaran, kita tanamkan ketulusan, kita tanamkan kesederhanaan, kita tanamkan cinta kasih di dalam diri kita dulu. Nanti orang lain yang melihat. Nah, setelah orang lain melihat dalam dirimu itu ada kebaikan-kebaikan, ya, nanti mereka bisa mencontoh perilaku kamu, gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini, ya, diyakini saja apapun pekerjaan kamu, apapun, diyakini bahwa surat perintah kerja dari Tuhan adalah itu yang sedang kamu jalani sekarang. Perbanyaklah kemanfaatan. Dengan apa? Ya, dengan meyakini bahwa kamu bekerja kepada Allah sang majikanmu. Untuk pertemuan kali ini di Al-Fatihah ayat yang kelima cukup sekian saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.